Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan, boleh menaikkan setiap doa kami dan kami boleh belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, apa yang kami renungkan biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar Ma, Engkong, Mbah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya dalam situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan ini, kita boleh tetap sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu, Mak Engkong yang terkasih dalam Tuhan, tepat pada hari ini, tanggal 29 Mei, kita merayakan hari apa? Ada yang tahu? Hari apa kira-kira? Yaitu Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, kalau kita memperhatikan sejarah dari Hari Lanjut Usia Nasional, itu dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto, tepatnya di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996. Dan pencanangan ini untuk menghormati jasa Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Mak Engkong, kalau kita merenungkan begitu berharganya jasa Dr. Rajiman Weddio Diningrat di dalam masa tuanya bagi Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya saat ini ada begitu banyak jasa dari orang yang sudah lanjut usia. Baik itu jasa untuk anak cucu, jasa untuk cicitnya, dan lain sebagainya. Terlebih jasanya untuk perkembangan gereja Tuhan. Nah, namun kalau kita memperhatikan, ada begitu banyak orang yang lanjut usia merasa dirinya tidak ada gunanya. Ada banyak orang yang lanjut usia merasa dirinya itu tidak berharga, merasa diri adalah barang rongsokan. Nah, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kita semua untuk kita renungkan bersama, mari kita dengarkan atau mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu, Mak Engkong yang terkasih dalam Tuhan, Paulus kalau kita memperhatikan pada bagian ini, Paulus menyadari bahwa dirinya semakin tua, semakin tidak berdaya, semakin lemah,
semakin merosot baik di dalam kesehatan, baik di dalam usia, semakin sakit-sakitan. Nah, hal ini tentunya bukan hanya terjadi di dalam diri Paulus, tentunya terjadi juga dalam setiap manusia. Manusia semakin hari bukan semakin kuat tentunya. Manusia semakin hari tentunya bukan semakin sehat. Pasti mengalami sakit-sakitan, pasti mengalami banyak hal yang membuat kondisi fisiknya itu mengalami kemerosotan. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus menuliskan pada bagian ini. Di situ dituliskan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, di sini Paulus ingin mengungkapkan meskipun dirinya semakin tua, meskipun dirinya semakin usianya semakin lanjut, semakin lemah, tetapi kondisi spiritual kerohaniannya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita memperhatikan bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita tidak boleh berkata, aku sebagai lansia aku tidak berguna, aku sebagai lansia aku tidak berharga, aku sebagai lansia adalah barang rongsokan. Tetapi ingat apa yang Paulus katakan, bahwa dari sehari ke sehari manusia batiniah itu dibaharui, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kalau kita pikirkan, apa sih yang bisa orang tua lakukan? Apa sih yang orang yang sudah lansia, yang udah lanjut usia itu bisa dilakukan? Kalau dari segi fisik sudah tentu lemah. Kalau dari segi usia udah tentu jauh dari anak-anak muda yang bisa lompat-lompat, yang bisa memuji Tuhan, yang bisa main musik, dan bisa apapun untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih yang bisa lansia lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka apa yang dituliskan oleh kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di situ dituliskan ayat 15, pada masa tua pun, di sini maksudnya orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia. Apa dituliskan oleh kitab Mazmur 92 ayat 15? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah, ini luar biasa. Mazmur menuliskan bahwa pada masa tua pun, pada masa lanjut usia pun, mereka masih bisa berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, apa saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh orang yang lanjut usia, buah apa yang dihasilkan? Mari kita perhatikan ayat yang ke-16. Nah, di situ dituliskan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, jelas ya, kitab Mazmur 92 ayat 16 ini dituliskan bahwa untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang sudah tua itu bisa menjadi saksi bagi orang lain. Siapa orang lain? Bisa menjadi saksi tentunya bagi anak cucu, tentunya bagi orang yang terdekat dan lain sebagainya. Itu tentunya merupakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan tidak ada kecurangan melalui hidup yang sudah dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya ada banyak hal pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami. Bagaimana Tuhan memelihara dari masa muda hingga masa tua, Tuhan masih tetap berkarya bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan masih tetap membaharui kerohanian
Bapak Ibu Saudara, sehingga boleh tetap beribadah, boleh tetap berdoa kepada Tuhan, dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan bagaimana Alkitab jelas menuliskan, Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Meskipun dalam keadaan kondisi yang sudah merosot, kondisi fisiknya yang sudah mulai lemah, Paulus masih tetap bisa berkata bahwa manusia batinia, yaitu kerohaniannya, tetap segar, tetap dibaharui oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah merasa diri lanjut usia, mungkin kita merasa diri tidak berguna, kita merasa diri tidak berharga, mari kita renungkan bagian ini. Kalau kita memperhatikan bagian ini, usinda, kaum yang sudah lanjut usia itu bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Bagi anak cucu, bagi cicit, bagi orang lain, ketika kita bersaksi demi kemuliaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, jangan merasa diri kita tidak berguna. Jangan merasa diri tidak berharga. Jangan merasa diri aku tidak bisa buat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi percayalah, meskipun Bapak Ibu Saudara dalam segi fisik itu menurun, itu merosot, tetapi percayalah, manusia batinia Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan itu dibaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu, mari jangan merasa diri aku tidak ada gunanya. Jangan merasa diri bahwa aku adalah barang rongsokan. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara itu berharga di mata Tuhan. Nah, seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Narko, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Usinda bersama-sama mengikuti pujian ini. Yaitu bahwa yang menyatakan kaum Usinda itu bukan barang rongsokan. Mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama pujian ini. Usinda tidak berguna, bangun pagi sudah berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang Usinda barang rongsokan? Biarpun tua masih diperlukan. Siapa bilang Usinda tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang Usinda barang rongsokan? Biarpun tua masih diperlukan. Mengapa harus malu? Mengapa merasa lemah? Rambut yang putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut terasa lemah, namun Usinda tetap semangat layani Tuhan.
pujian yang luar biasa mengingatkan kepada setiap kita, khususnya Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, jangan pernah berkata bahwa kita tidak berguna, dan jangan pernah berkata bahwa kita adalah barang rongsokan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar dan pujian yang kita dengar membawa setiap kita, khususnya orang-orang tua, boleh tetap semangat, boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bersama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu jelas bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan, khususnya untuk kaum Kusinda, boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.